Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan lewat WA Group. Bagaimana semuanya? Apakah sudah siap untuk kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini? Semoga sudah siap semuanya ya. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid, yang dimana sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, yang dimana ada makmum dan juga ada imam sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian untuk sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara sendirian atau perorangan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita yang kelima ini, pada pertemuan minggu lalu Ibu telah memerintahkan kepada kalian untuk mempelajari materi tentang macam-macam sujud yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi Ibu rasa mungkin sedikit banyaknya kalian sudah mengetahui apa itu dari macam-macam sujud. Baiklah, jadi ada 3 macam sujud yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu ada sujud syukur, yang kedua ada sujud tilawah, dan yang ketiga ada sujud sahwi. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama tentang sujud syukur. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya, adapun tata cara melakukan sujud syukur adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat untuk sujud syukur. Adapun niat dari sujud syukur yaitu nawaitu sujudas syukri lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, membaca takbir.
Kemudian sujud dengan membaca tasbih, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Kemudian duduk dengan membaca takbir, dilanjutkan dengan salam. Adapun doa untuk sujud syukur yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuk rupanya dan membuka pendengaran serta penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Adapun dalil nakli atau dasar hukum sujud syukur yaitu an Abi Bakrata annan Nabi Rasulullahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyra bihi kharran sajidan syukran lillah, yang artinya dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Adapun hikmah dari sujud syukur yaitu orang yang melakukan sujud syukur berarti dia menyadari benar bahwa keberhasilan maupun kenikmatan yang diterimanya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata-mata atas hasil kerja keras yang telah dilakukannya. Orang tersebut akan terhindar dari kesombongan dan kecongkakan. Selanjutnya kita masuk kepada sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun yang dimaksud dengan ayat sajadah ialah ayat Al-Quran yang menganjurkan atau menyunahkan baik bagi orang yang membaca maupun yang mendengarkan untuk bersujud sebagai perwujudan taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa ayat yang termasuk ke dalam daftar surah ayat sajadah yaitu ayat ke-206 dari surah Al-A'raf, kemudian ayat ke-50 dari surah An-Nahl, dan ayat ke-109 dari surah Al-Isra. Kemudian tata cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama yaitu berniat untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian membaca takbir. Setelah itu sujud 1 kali dengan membaca bacaan sujud tilawah, yang lafalnya sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Kemudian duduk dan dilanjutkan dengan salam. Kemudian masuk kepada dalil nakli atau dasar hukum sujud tilawah. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah
Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a banu adama sajadata wa sajada tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailata umira banu bis sujudi fasajada falahul jannat wa umirtu bis sujudi fa'asaitu faliyan nar. Artinya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia membawa ayat sajadah, kemudian sujud, menghindarlah setan dan ia menangis seraya berkata, celakalah aku, anak Adam atau manusia, diperintah untuk sujud lantas ia sujud. Maka baginya surga dan saya diperintah untuk sujud juga. Tetapi saya enggan atau tidak mau, maka bagi saya neraka. Hadis riwayat Muslim. Adapun hikmah dari sujud tilawah, yang pertama menghindarkan kita dari sikap sombong. Yang kedua, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengertian dari sujud sahwi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita merasa lupa dan ragu dalam pelaksanaan sholat. Kata sahwi sendiri berarti lupa. Jadi yang dimaksud sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam pelaksanaan sholat. Adapun tata cara melakukan sujud sahwi, yaitu pertama, sujud dengan membaca takbir setelah selesai membaca doa tasyahud akhir sebelum salam. Kemudian membaca bacaan sujud sahwi sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud dengan membaca bacaan yang sama seperti bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Setelah itu sujud lagi dengan membaca bacaan sujud sahwi seperti sujud yang pertama. Setelah itu duduk kembali, kemudian dilanjutkan dengan salam. Selanjutnya kita masuk kepada dalil naqli atau dasar hukum dari sujud sahwi, yaitu an Abi Sa'idil Khudri qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla thalatha am arba'ah fal yatra hisyakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah dari sujud sahwi. Lupa merupakan salah satu bentuk kekurangan yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong dan takabur. Sujud merupakan lambang dan perwujudan ketaatan dan ketundukan seorang hamba yang hanya boleh dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan serta ketundukan ini diwujudkan dalam bentuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya secara ikhlas. Baiklah, selanjutnya Ibu pengen kalian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Kemudian apabila nanti ada yang belum kalian pahami, kita bisa sama-sama untuk mendiskusikannya di grup WhatsApp. Nah, selanjutnya untuk tugas di rumah, Ibu pengen kalian membuat video praktek sujud dari ketiga sujud yang sudah Ibu jelaskan, yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Ibu beri waktu paling lambat 3 hari untuk kalian mengumpulkan tugas tersebut. Ibu berharap kalian semua bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Adapun durasi video maksimal 7 menit. Nah, Ibu tunggu videonya, dikirim saja melalui WA. Dari pertemuan kita pada hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memperoleh nikmat atau sesuatu hal yang menggembirakan bagi dirinya. Nah, adapun untuk sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, sedangkan untuk sujud syahwi, yaitu sujud yang dilakukan ketika kita merasa lupa atau ragu dalam pelaksanaan sholat. Misalnya kita sedang sholat zuhur, kemudian kita lupa, ini kira-kira sudah rakaat ke berapa ya? Apakah sudah rakaat ketiga atau rakaat ke terakhir? Nah, dalam keraguan-raguan itu, ketika di penghujung sholat nanti, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Seperti itu. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apabila Ibu ada salah kata atau kekurangan dari awal pembelajaran tadi hingga sekarang, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.